Aidin dulunya seorang siswa biasa. Ia anak yang ramah dan baik. Sampai suatu hari, saat ia masih kelas 7 SMP, ia tidak sengaja menghilangkan uang Rp100.000 milik temannya, Rezi. Rezi yang merasa kesal pada Aidin pun memiliki ide untuk memberi pelajaran pada Aidin. Rezi terus-terusan mengganggu Aidin. Ia menghina Aidin dengan kata-kata kasar, menghina fisik Aidin, bahkan sampai memukul dan menendang Aidin. Aidin saat itu tidak berdaya. Ia hanya bisa diam dan tidak melawan. Tapi kini, saat Aidin naik kelas 8 SMP, ia berubah 180 derajat. Aidin menjadi anak nakal. Ia ingin membalaskan dendamnya. Ia ingin orang lain juga merasakan seperti apa bullying itu. Hari ini hari Senin. Seperti biasa, siswa-siswi SMPN 1 Palembang melaksanakan upacara bendera sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai upacara, seharusnya siswa kelas 81 sudah memulai jam pelajaran IPA bersama Ibu Nata. Ternyata guru-guru sedang rapat. Jadi, Ibu Nata hanya memberi LKPD pada siswa kelas 81. Para siswa kelas 81 pun mulai mengerjakan tugas IPA dengan tenang, kecuali Aidin dan teman-teman satu circle-nya. Mereka suka sekali pergi keluar keras dan nongkrong di dekat tangga. Assalamualaikum Dek, ada yang namanya Sauti Kak? Ya Kak, kenapa ya Kak? Dek, kamu dipanggil Pak Fandi di kelas 75, disuruh ambil dan bagiin kertas ujian IPS kemarin. Baik Kak, terima kasih. Syauki pun meminta izin kepada ketua kelas untuk pergi ke kelas 75. Setelah itu, ia pun segera bergegas untuk pergi ke kelas 75 yang terletak di lantai atas. Di dekat tangga, Syauki pun melihat Aidin dan teman-temannya sedang duduk santai di anak tangga. Syauki merasa sedikit takut, namun ia tetap memberanikan diri untuk menaiki tangga itu. Ada jalan ini. Ya, nggak boleh lewat. Hahaha, lewat sini bayar bos, 10.000 bolak-balik. Ini kan tangga punya sekolah, bukan punya kalian. Lagian juga Sepandi nunggu aku di kelas 75. Udah sana, atau aku bakal aduin kalian keser. Wih, lama banget turun ini. Kasih aja dulu Din, bahaya kalau Sepandi tahu. Kali kita sikat ya. Aidin pun menyetujui perkataan Lutfi dan meminta Satria membiarkan Syauki lewat. Keesokan harinya, pada saat jam istirahat, Syauki yang sedang dalam perjalanan menuju kantin tidak sengaja menabrak Aidin yang membawa mangkuk penuh berisi bakso. Bakso Aidin pun jatuh dan tumpah ke lantai. Woi, jangan turun jalan. Maafin aku Din, aku beneran gak sengaja. Alah, nggak sengaja. Bakso tumpah nih. Nih Din, sebagai gantinya ambil aja duit aku. Mantap nih cuan, tapi gak asik juga kalau si culun gak dapat pelajaran. Oke, aku ambil. Tapi pulang sekolah, temuin aku di belakang sekolah. Untuk apa? Udah datang aja. Nanti tahu. Aidin pun pergi meninggalkan Syauki. Kini Syauki bingung akan menyantap apa. Perutnya sudah keroncongan, sedangkan uangnya sudah habis tak bersisa untuk mengganti baksonya Aidin. Di saat itulah Mutiara menghampiri Syauki yang bengong selama 1 menit. Mutiara. Kenapa kok bengong gitu? Syauki pun menceritakan apa yang telah terjadi padanya kepada Mutiara. Mutiara yang merasa iba pun mengajak Syauki untuk jajan bersama. Cara mau jajanin aku. Iyalah yuk. Sepulang sekolah, sesuai permintaan Aidin, Syauki pun menemuinya di belakang sekolah. Ada apa ini? Loh, ada Satria dan Lutfi juga. Juga kamu. Jangan nyalimu udah ciut. Syauki yang bingung pun memilih mundur pelan-pelan. Ia takut Aidin akan melakukan hal yang buruk. Namun tiba-tiba, Ya kalau kalian lakukan ini gak baik. Emang kita peduli? Aidin, gas. Aduh, kakinya. Aidin dan teman-temannya tertawa puas melihat Syauki yang tak berdaya.
Tanpa mereka sadari, dari tadi Mutiara melihat apa yang mereka lakukan pada Syauqi. Mutiara sudah merekam apa yang mereka perbuat. Jadi, ia memiliki bukti untuk melaporkan Aidin dan kedua temannya pada guru BK. Pikir sih nggak ada orang. Woi, buruan lari. Dasar metal sungguh berani preman dong. Mutiara yang mengantarkan Syauqi ke rumahnya pun melaporkan video pembulian yang telah dilakukan Aidin dan teman-temannya terhadap Syauqi. Astagfirullah, Syauqi kamu kenapa nak? Tante, Syauqi terbully di sekolah. Ya tadi ngerekam ini buktinya. Ya Allah nak, terima kasih ya nak Mutiara. Ibu Syauqi pun langsung menghubungi pihak sekolah dan mengirimkan video bukti pembulian yang dilakukan oleh Aidin dan teman-temannya. Assalamualaikum Bu, saya namanya Syauqi. Menginfokan Syauqi telah mengalami pembulian dan video buktinya telah saya kirim. Mohon tindak lanjutnya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam Bu, baik kami akan menindaklanjuti kasus ini. Keesokan harinya, di ruangan bimbingan konseling, Ibu Vira memanggil Aidin, Satria, dan Lutfi. Dikarenakan Aidin adalah pelaku utama, maka orang tua Aidin juga ikut dipanggil ke sekolah. Selamat siang Bu, saya sebagai guru BK menginfokan bahwa Ananda Aidin telah melakukan pembulian terhadap Ananda Syauqi yang menyebabkan Ananda Syauqi dirawat di rumah sakit. Karena Ananda Aidin adalah pelaku utama dan otak dari kasus ini, maka kami pihak sekolah memberikan sanksi berupa skorsing terhadap Ananda Aidin. Dan apabila Ananda Aidin memulainya kembali, dengan berat hati kami mengeluarkan Aidin dari sekolah dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Serta kami mohon pertanggungjawaban dari Bapak dan Ibu sebagai orang tua Aidin untuk membiayai pengobatan Ananda Syauqi selama masa perawatan. Serta untuk Ananda Satria dan Ananda Lutfi, kami memberikan sanksi berupa surat pernyataan. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Saya sebagai orang tua dari Aidin mohon maaf sebesar-besarnya dan siap menerima sanksi apapun itu. Akhir dari kisah ini, Aidin dan teman-temannya menerima sanksi dari sekolah, dan orang tua Aidin bersedia untuk bertanggung jawab. Pesan yang dapat kita ambil dari drama ini adalah, janganlah membalas keburukan dengan keburukan lainnya, karena pada akhirnya hanya akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Sudahi bullying. Bukankah hidup damai itu lebih indah? Stop bullying.